di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Tempat di mana penduduknya terkenal ramah dan saling menyapa meski tak saling kenal. Berdirilah sebuah lapangan futsal sederhana yang menjadi pusat kegiatan anak muda. Kota ini memiliki tatanan jalan yang rapi. Pepohonan di pinggir jalan tumbuh subur dan angin sore yang selalu sejuk seperti menghembuskan ketenangan di setiap sudutnya. Lapangan futsal itu berada persis di ujung kota, dekat dengan area persawahan yang mulai menguning. Dari kejauhan, atap bangunan futsal tampak seperti kotak besar berwarna biru kusam, namun masih kokoh dan terawat. Di bagian sampingnya terdapat deretan warung kecil yang menjual es teh, kopi sachet, roti bakar, dan mie instan. Tempat favorit pemain untuk nongkrong sesudah pertandingan. Di depan lapangan terdapat tempat parkir setengah cor, setengah tanah, tapi tertata rapi. Rumput-rumput di pinggir paving terlihat hijau segar, menambah suasana damai yang khas kota kecil. Sesekali angin membawa aroma sawah yang basah, bercampur dengan suara motor anak-anak muda yang datang bergantian. Bagian dalam lapangan futsal tampak terang karena menggunakan lampu sorot. Lide besar yang membuat permainan bisa terlihat jelas meski malam tiba. Lantainya menggunakan rumput sintetis hijau gelap, sudah sedikit menipis di bagian tengah akibat sering dipakai. Garis putih pembatas lapangan masih jelas terlihat meski beberapa bagian mulai pudar. Di sisi lain lapangan terdapat kursi-kursi panjang dari kayu untuk para penonton. Kadang anak-anak kecil duduk di sana sambil membawa camilan, menonton kakak-kakak mereka bermain. Di dekat pintu masuk, kipas angin besar berputar lambat, membantu mengusir hawa panas dari dalam ruangan. Sekelilingnya terasa hidup namun damai. Suara bola memantul, tawa pemain, aroma minuman sachet dari warung, dan hembusan angin desa menjadi satu, menciptakan suasana yang hanya bisa ditemukan di kota kecil Jawa Timur. Remaja itu bernama Dika, usia 21 tahun, baru 8 hari bekerja sebagai penjaga lapangan futsal tersebut. Ia berasal dari wilayah timur kota, beda kecamatan dengan tempat ia bekerja, sehingga setiap hari ia harus menempuh perjalanan sekitar 25 menit naik motor melewati sawah, jalan kecil, dan deretan rumah penduduk. Setiap pukul 3 sore, Dika datang lebih awal sebelum jadwal jaga. Ia membuka pintu samping lapangan, masuk, lalu mengecek seluruh ruangan. Pertama, ia menyapu rumput sintetis, mengangkat sampah-sampah kecil seperti botol minum kering, plastik kopi, dan kadang isolasi bekas perekat kaos kaki pemain. Ia memakai sapu panjang khusus yang bisa menarik debu halus dari permukaan rumput, dan ia melakukan ini perlahan, memastikan garis putih pembatas tetap bersih dan terlihat jelas. Setelah itu, Dika mengecek lampu sorot lide di atap. Jika ada yang redup, ia mencatat di buku kecil yang ia bawa. Ia juga mengecek jaring gawang, memastikan tidak ada yang sobek karena semalam sering ada anak-anak yang menendang bola terlalu keras. Kemudian ia duduk sebentar di kursi kayu panjang di sisi lapangan, membuka botol air dan menghela napas panjang
sambil melihat cahaya sore masuk dari sela dinding bangunan. Menjelang jam 4:30 sore, biasanya pelanggan mulai berdatangan. Dika menyambut mereka dengan ramah, mencatat jadwal main di buku kas kecil, dan mengatur waktu selama 1 jam atau 2 jam sesuai pesanan. Ia juga bertanggung jawab mengantar kunci ruang ganti, memeriksa kebutuhan warung yang berada di samping lapangan, seperti stok es batu dan gas kecil untuk kompor kopi. Jika ada pemain yang terluka, ia sudah menyiapkan obat merah dan plester di meja kecilnya. Ia juga menjaga agar anak-anak kecil yang menonton tidak masuk ke tengah lapangan. Karena itu, pernah membuat 2 pemain bertabrakan minggu lalu. Malam hari adalah waktu tersibuknya. Lampu-lampu terang memantul di wajah orang-orang yang berkeringat. Musik dangdut koplo pelan dari warung samping menjadi latar suara khas. Dika selalu duduk di meja kas, memperhatikan semuanya. Tapi sesekali ia membantu mengambilkan minuman atau menyemprotkan cairan pembersih pada sepatu yang terlalu licin. Setelah 2 minggu Dika menjaga lapangan futsal itu, ia mulai hafal ritme harian di tempat itu. Ramai dari sore sampai sekitar jam 10 malam. Lalu perlahan sepi. Malam itu, tepat jam 11, ia bersiap pulang seperti biasa. Lapangan sudah gelap, hanya menyisakan 1 lampu neon di dekat kas meja. Dika mengunci gawang, merapikan kursi, lalu berjalan ke pintu besi depan untuk menutupnya. Suasana begitu sunyi. Angin malam berembus dari sela dinding, membuat plastik bekas melayang pelan. Ia menarik napas panjang, bersiap menutup pintu, sampai suara itu muncul. Suara air mengalir jelas dari toilet dalam. Dika terkejut. "Loh, masih ada yang mandi?" gumamnya. Padahal ia tadi memastikan semua pelanggan sudah keluar. Dengan sopan, ia menunggu. 5 menit berlalu, lalu 10 sampai 30 menit. Tetapi suara air masih sama, seperti seseorang sedang menyiram air ke tubuhnya terus-terusan. Perasaan tak enak mulai muncul. Akhirnya, Dika memberanikan diri mendekat, mengetuk pintu kamar mandi. "Mas, sudah mau tutup ya? Kalau masih mandi, monggo cepat, soalnya saya pulang." Tak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik, lalu perlahan mendorong pintu. Pintu itu terbuka ringan, tanpa dikunci, dan yang membuat bulu kuduknya langsung berdiri. Kamar mandinya kering, lantai tidak basah, shower tidak menetes, bahkan bau sabun pun tidak ada. Dika mundur 1 langkah. Jantung berdebar. Loh, tadi suaranya jelas banget. Ia hendak keluar secepat mungkin. Namun sebelum ia melangkah, matanya tak sengaja melihat ke arah cermin besar di samping wastafel. Di sana tampak bayangan seseorang. Tubuhnya lusuh, kurus, dan membungkuk. Pakaiannya mirip seragam bola lusuh, warna gelap, basah, seperti habis kehujanan. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi sebagian wajah, tidak bergerak sedikit pun. Padahal di dunia nyata, tepat di depan cermin, tidak ada siapa-siapa. Bayangan itu hanya ada di dalam cermin. Dika refleks menjatuhkan kunci,
Napasnya tercekat. Ia langsung memutar badan dan lari keluar dari lapangan tanpa menoleh. Begitu sampai di warung kecil sebelah lapangan, ia hampir tumbang karena gemetar. "Bu, tolong antar saya tutup pintu. Tolong," katanya terbata-bata. Pemilik warung yang sudah kenal baik dengan pekerja lapangan itu segera berdiri. Wajahnya serius. "Sini nak, kamu lihat apa?" Namun Dika hanya menggeleng, tidak mampu bercerita. Beberapa menit kemudian, sang pemilik warung berkata pelan, "Saya ikut, tapi kita cepat. Ya, jangan lama-lama di sana." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia bekerja, Dika tidak berani kembali ke dalam bangunan itu sendirian. Setelah pintu lapangan futsal akhirnya terkunci rapat, Dika masih terlihat pucat dan gemetaran. Nafasnya belum stabil, tangannya dingin seperti es. Ibu warung yang sejak tadi menemaninya menatap iba. "Dik, sini dulu, minum yang hangat, biar nggak kaget," ucap ibu warung sambil menyodorkan segelas teh hangat yang masih mengepul. Dika meraih gelas itu dengan tangan sedikit bergetar. Ia meneguk pelan. Hangatnya teh seperti menenangkan sedikit gemuruh di dadanya. Ibu warung duduk di bangku kayu di depannya. Suasana warung sederhana itu terasa jauh lebih aman daripada lapangan futsal yang kini gelap dan tertutup. Setelah beberapa menit, ibu warung mulai bicara pelan, seperti takut ada yang mendengar. "Dik, kamu lihat anak itu ya?" Dika mengangkat wajah kaget. "Iya bu, yang bajunya lusuh kayak baju bola lama itu." Ibu warung mengangguk pelan. Wajahnya ikut merinding. "Itu sudah lama, nak. Kejadiannya sekitar 40 hari setelah lapangan futsal itu berdiri. Sejak itu banyak yang lihat. Ada yang lihat dia mandi, ada yang lihat dia main bola sendiri, ada yang cuma dengar suara shower nyala." Dika menelan ludah. "Berarti saya bukan yang pertama, Bu?" "Bukan," jawab ibu warung mantap. "Kamu itu entah orang keberapa. Soalnya yang jaga di sana jarang ada yang betah. Paling lama 5 bulan. Habis itu semua minta pindah." Dika terdiam. Hanya suara jangkrik malam yang terdengar. Ibu warung menambahkan, suaranya makin pelan. Katanya, anak itu dulu sering main di situ sebelum bangunan lapangan berdiri. Tempat itu dulu lapangan kosong. Dia suka main bola sama teman-temannya. Sampai suatu hari, ibu warung tak melanjutkan, hanya memandang Dika dengan mata menyiratkan. "Kamu sudah cukup tahu." Dika mengangguk kecil, tak berani bertanya. Setelah teh habis, ia pamit pulang dengan rasa yang masih sulit dicerna. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, jalanan menuju rumah terasa begitu panjang.